Dannya hari ini kita melaksanakan kegiatan rutin di Fakultas Kedokteran, yaitu Kemis Sehat, Kemis Riset Kesehatan. Jadi kembali ke Khitok. Setelah minggu lalu diingatkan kembali ke jalur yang benar, jadi kita benarkan lagi jalurnya. Jadi hari ini kita akan mendengarkan paparan dari dua narasumber. Yang pertama dari manajer riset dan inovasi FK, terkait dengan hal-hal yang ada dalam aturan untuk pendanaan kompetitif nasional dari BRIN ya, Kemenristek BRIN. Judulnya diambil apa yang baru saja, karena kalau yang sama ya sudah bisa dipelajari. Mungkin hal-hal yang penting yang baru yang perlu mendapatkan perhatian. Dan yang bagian kedua adalah kita ingin mendapatkan cerita success story atau lesson learn yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dalam upaya kita untuk bisa mendapatkan channeling pendanaan dari Kemenristek Dikti. Kemenristek BRIN. Mungkin catatan yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, kami berharap tentunya bahwa ide-ide penelitian ini bisa diatur sedemikian rupa sehingga output dan outcome dari risetnya semakin kuat gitu. Dan di Unpad sendiri, EDFK Unpad sendiri sudah ada 5 pusti yang harapannya bisa berperan untuk mendinamisasikan ide-ide riset dan inovasi di fakultas yang berasal dari berbagai departemen itu, sehingga setiap usulan itu seyogianya bisa tetap dalam kerangka penguatan satu sama lain untuk menghasilkan sesuatu yang jelas output dan outcome-nya. Sekalipun dimungkinkan tentunya ya penelitian yang sifatnya monodisiplin, tapi semakin kuat kita karena keterbatasan sumber daya, sebaiknya harus ada semacam prioritisasi dari apa yang diteliti oleh sejawat sekalian. Dan tadi saya dengar sedikit ya dari diskusi yang disampaikan oleh Bu Yunia itu kan ada privilege yang diberikan kepada TNBH, sebetulnya kan harapannya bisa mendefine apa sih yang menjadi prioritas dari PTNBH tersebut, dan itu menjadi kekuatan, menjadi unggulan, dan menjadi penciri kalau di kita tuh apa. Kalau di FK 4 sendiri sudah dari dulu kita kekuatannya menetapkan di infeksi, onkologi plus ke arah herbal yang nantinya penerapannya bisa untuk memperkuat di aspek onko dan infeksi. Maka sejauh mungkin juga kalau ada bisa diperlihatkan sejauh ini portofolio riset kita dari sisi input, kemudian dari sisi output dalam bentuk publikasi dan sebagainya, apakah mencerminkan unggulan kita tadi gitu. Dan kita setiap bulan terus melihat bagaimana kontribusi berdasarkan departemen, karena inputnya dari SDM yang ada di setiap departemen. Kita pun melakukan cara lain, jadi kalau itu adalah yang dilakukan oleh dosen. Jadi Jumat besok pun kita akan mulai juga mengajak para presiden ya untuk mendorong penelitian klinis, epidemiologi klinik. Karena ada penelitian-penelitian deskriptif yang bisa dimulai dengan case report, nanti case series, lalu correlational study, kemudian nanti analitiknya bisa ke cross-sectional, bisa ke case control study, dan juga cohort, sampai kepada RCT ya, baik basisnya di hospital maupun di komunitas. Nah ini jadi leveling strategi risetnya pun di klinis itu menjadi sangat terbuka sebetulnya untuk mendukung unggulan kita tadi. Jadi terima kasih kepada narasumber, dan juga kali ini moderatornya memang Kapusdi, karena harapannya memang Kapusdilah yang berdasarkan tadi bisa menghimpun potensi SDM, baik dosen maupun mahasiswa, untuk sama-sama mengusung gagasan besarnya apa gitu. Kalau di onkologi dulu kita punya CA cervix, kalau sekarang mau bergeser ke NPC ya harus bisa dikumpulkan evidence kekuatan di penelitian NPC-nya. Kalau di infeksi udah jelas lah, TB kita sangat kuat, upper respiratory tract infection atau influenza sangat kuat, lalu penelitian yang terkait dengan vaksin juga sangat baik. Nah itu tentu kita pertahankan dan perkuat, dan nanti di bidang onkologi apa, dan herbalnya mendukung. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman
dari fakultas lain, dan ini sangat dibutuhkan saja karena masalah kesehatan masalah bersama gitu. Jadi tidak hanya di bidang kedokteran, termasuk juga keperawatan di sini juga hadir. Bu Emma tuh kalau nggak salah dari FPIK ya, dan yang lain-lainnya. Nah, selanjutnya Bu Karolin dari FISIP ya. Saya serahkan selanjutnya ke moderator Pak Hasan untuk memandu sampai dengan sebelum asar, dan mudah-mudahan apa yang dipaparkan nanti bermanfaat untuk kita semua dan bisa menggali gagasan apa kolaborasi yang bisa kita lakukan ke depan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kang Hasan. Waalaikumsalam. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan. Pertama saya ucapkan yang terhormat kepada Pak Dekan dan jajarannya, kemudian para guru besar yang hadir hari ini, terima kasih, dan seluruh sejawat dosen, baik dari FK Unpad maupun bukan FK Unpad, dan saya juga melihat ada beberapa staf dari universitas yang lain. Mudah-mudahan kegiatan ini akan memberi inspirasi dan pencerahan untuk kita semua dalam mempersiapkan upaya kita untuk mendapatkan grant penelitian dari grant nasional. Jadi kita ketahui bahwa mulai hari ini sebetulnya Kemenristek BRIN telah membuka peluang untuk pendanaan hibah Kemenristek BRIN sampai mulai hari ini sampai tanggal 29 atau 26 saya lupa, yang mana dulu kalau kita ketahui dulu skema ini dibuka pada sekitar bulan Juni-Juli, kemudian mungkin dalam kondisi pandemi saat ini ada sedikit perubahan, dan tentunya ini akan mempengaruhi kita nantinya bagaimana bentuk penelitian yang perlu kita lakukan di dalam masa pandemi. Barangkali nanti juga kita bisa dapat pencerahan dari narasumber yang hadir kali ini, termasuk kita juga tahu ada perubahan struktur dari Kemenristek, apakah juga nanti akan terkait dengan perubahan dalam panduan. Ini juga perlu kita simak baik-baik. Mudah-mudahan ini akan menjadi bekal kita bersama dalam mempersiapkan proposal, sehingga nanti kita diharapkan dapat mendapatkan pendanaan yang sesuai dengan target di masing-masing institusi. Hari ini kita akan ada dua narasumber penting, yaitu Dr. Mas Rizky Anggun dan Dr. Yunia Sri Budiani. Kedua narasumber ini akan membahas tentang apa yang baru. Yang pertama, apa yang baru pada panduan hibah kompetitif nasional 2020. Untuk Dr. Yunia nanti akan sharing tentang bagaimana kiat untuk memperoleh hibah Kemenristek Dikti, Kemenristek BRIN, maaf. Khususnya karena pengalaman beliau sebagai reviewer pada skema yang ada ini pada tahun sebelumnya. Maka saya berikan kesempatan mungkin pertama kepada Dr. Mas Rizky Anggun untuk sharing apa yang baru tentang pedoman hibah kompetitif nasional tahun 2020. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof, guru-guru saya, dan sejawat sekalian. Terima kasih pada hari ini sudah hadir pada pertemuan daring pada hari ini. Dan terima kasih juga Pak Dekan atas kepercayaannya kepada kami untuk berbagi informasi barangkali ya terkait dengan apa sih yang baru dari hibah BRIN ini yang untuk periode tahun 2021. Karena saya berprinsip bahwa kalau ada kawan baru, kawan lama jangan dilupakan. Jadi mungkin antara yang lama sama yang baru juga akan saya kombinasikan begitu ya. Jadi supaya nanti kita bisa tahu di dalam perjalanannya hibah BRIN seperti apa, dan juga di dalam presentasi ini juga akan saya sampaikan apa-apa saja yang baru yang menjadi benefit ataupun hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan bersama di dalam mengajukan hibah BRIN. Saya izin share screen, Pak Moderator. Oke. Saya harap sudah terlihat. Ya, Dr. Hasan? Ya,
kelihatan? Baik, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan lebih lanjut terkait dengan hibah BRIN, tentu kita harus mengetahui potensi-potensi apa yang sudah dimiliki oleh UNPAD, khususnya di FK UNPAD. Nah, berdasarkan data yang kami punya, pada tahun jumlah penerima hibah BRIN atau Kemristek itu di FK UNPAD cukup banyak ya. Pada tahun 2019 kita ada 28 proposal. Dan pada tahun 2020 ada 30 proposal yang berhasil didanai hingga saat ini. Tapi kalau kita, dan jumlah ini kalau kita lihat juga sangat berkorelasi dengan jumlah publikasi. Pada tahun 2019 jumlah publikasi yang ada itu adalah sebanyak 169 jurnal. Dan pada tahun 2020 itu ada 143 jurnal sampai dengan September 2020. Jadi kalau kita lihat ini jumlahnya masih kemungkinan akan terus bertambah, dan mudah-mudahan di akhir Desember 2020 ini jumlah ini dapat melampaui jumlah capaian pada tahun sebelumnya. Nah, kembali lagi kalau kita melihat potensi untuk mendapatkan hibah Kemristek BRIN, sebenarnya kalau kita lihat secara administratif, setidaknya ada dua hal yang menjadi persyaratan, hal penting yang menjadi persyaratan, yaitu jabatan fungsional, dan juga yang kedua adalah pendidikan terakhir. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, distribusi dosen FK UNPAD berdasarkan jabatan fungsional, sebanyak hampir lebih dari 40% dosen FK UNPAD itu ternyata kompatibel untuk memperoleh hibah dari Kemristek BRIN, karena biasanya syaratnya itu adalah jabatan fungsional, harus ada jabatan fungsional ya, minimal lektor. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau berdasarkan pendidikan terakhir juga jumlah staf yang FK UNPAD yang bergelar S3 ya, itu ada sekitar 37% dari keseluruhan staf, baik itu NIDN maupun NIDK. Artinya apa? Kalau berdasarkan ini, berarti seharusnya jumlah proposal yang bisa kita peroleh seharusnya bisa lebih tinggi dari jumlah yang saat ini. Nah, maksud pertemuan pada hari ini adalah tentunya adalah untuk mensosialisasikan kepada kita semua terkait dengan apa-apa saja sih yang harus diketahui atau apa-apa saja sih yang harus diperhatikan ketika kita ingin meng-apply hibah Kemristek atau BRIN. Nah, tadi Pak Deka sudah menyinggung terkait dengan tema penelitian, ya. Nah, alhamdulillah pada menurut Renstra FK UNPAD sudah ditetapkan, dan kita masih memfokuskan penelitian kita pada infeksi dan onkologi. Nah, kalau kita lihat berdasarkan data yang kami punya, bahwa penelitian terkait dengan infeksi dan onkologi itu memang jumlahnya cukup banyak ya. Tetapi pada tahun 2009 terjadi pergeseran tema penelitian ini. Entah mungkin karena memang terjadi ada penelitian lain atau ada peluang lain yang menarik begitu, atau memang di pergeseran paradigma para peneliti di dalam melihat penelitian. Nah, tentunya kami berharap pada tahun 2020 ini ya, atau pada tahun 2021 ketika para peneliti khususnya dari FKI UNPAD ingin mohon agar dapat memperhatikan apa yang menjadi rencana induk riset baik di fakultas maupun di universitas. Kenapa? Karena ada beberapa skema grant, nanti akan kita bahas berikutnya. Ada beberapa skema riset grant yang memang memfokuskan kepada apa yang menjadi rencana induk riset universitas ataupun fakultas. Ya. Nah, berikutnya adalah peluang UNPAD sebagai PTNBH. Ya, alhamdulillah sudah lebih dari 5 tahun ini UNPAD sudah diberikan amanah untuk menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Tadi Dr. Yunia sudah bercerita tentang research block grant, artinya UNPAD diberikan kewenangan di dalam untuk mengelola hibah block grant secara mandiri, baik untuk penelitian dan PPA. Nah, di sini tentunya peluang ini harus bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena dengan adanya pengelolaan grant
pengelolaan penelitian dan PPM, baik itu dari proses seleksi sampai monef, yang dilakukan secara internal, tentunya ini memberikan semacam kebebasan untuk kita untuk bisa mengelola research grant secara mandiri, untuk bisa menentukan apa yang menjadi arahan dan tema riset kita di fakultas. Jadi kesempatan ini tidak diberikan secara luas ke universitas lain, hanya pada perguruan tinggi yang dipandang mampu untuk mengelola data secara mandiri melalui skema PTNBH. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan hibah Kemristek BRIN, bersama ini kami sampaikan bahwa penerimaan proposal akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 29 Oktober 2020 melalui link berikut ya. Jadi jangan lupa setelah selesai dari mendengarkan presentasi ini langsung cek langsung buat proposal begitu, sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Yunia tentang tips dan triknya seperti apa. Jangan ragu, jangan bimbang, langsung diketik proposalnya apa, kira-kira mau penelitian apa, mau kolaborasi sama siapa. Mumpung di sini kita banyak sekali kolaborator baik dari UNPAD maupun dari luar UNPAD. Ya. Silakan masuk ke link simlitamas.ristekdikti.go.id dan jangan salah klik Bapak Ibu sekalian, klik yang login NG 2.0. Nah, nanti di situ kemudian silakan diklik dan masukkan akun dan password. Kalau untuk bagi staf UNPAD yang belum memiliki akun Simlitamas, silakan menghubungi helpdesk di Direktorat Riset Pengabdian pada Masyarakat UNPAD ya. Nah, ini info paling penting. Deadline-nya sekali lagi deadline-nya adalah tanggal 15 sampai 29 Oktober 2020 dan tidak ada perpanjangan waktu. Ya. Nah, berikutnya adalah kita fokus kepada secara teknis bagaimana apa yang harus kita persiapkan pada saat penyusunan proposal ya. Sebelum submit proposal, mohon diperhatikan bahwa para prof dan sejawat sekalian mohon untuk dapat mengecek dan memperbaharui status dosen, status kita sebagai seorang dosen pada yang pertama adalah pada halaman sister.unpad.ac.id ya. Di sini mohon dapat diperbaharui kembali status kepegawaiannya, apakah itu pendidikan terakhirnya, jabatan fungsionalnya, dan dapat dilakukan secara mandiri oleh dosen yang bersangkutan. Setelah masuk ke dalam web sister.unpad.ac.id khusus untuk dosen UNPAD, nanti selanjutnya silakan diperbaharui, silakan dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang ada. Nanti kemudian menunggu proses verifikasi dari pusat, gitu ya. Jadi yang pertama langkahnya adalah segera perbaharui status dosen di sister.unpad.ac.id. Yang kedua adalah cek kembali status kita sebagai seorang dosen di website sinta.ristekbrin.go.id. Nah, di sini di Sinta ini penting untuk diupdate karena ini terkaitan dengan H-index ya. H-index kita itu terdaftar di sinta.ristekbrin.go.id. Coba dicek kembali H-indexnya udah berapa sih di Sinta, dan berapa jumlah publikasinya, apakah sudah diperbaharui apa belum. Kalau misalnya memang belum diperbaharui, mohon dapat menghubungi saya atau UPK. Ya, bisa ke saya secara langsung atau ke Pak Beben dan Pak Nanang di unit penelitian kedokteran di lantai 3 Gedung Ekman. Pentingnya apa? Karena ada beberapa persyaratan yang memberikan priority, memberikan privilege kepada peneliti-peneliti tertentu yang memiliki H-index tinggi. Nanti akan dijelaskan lebih detail pada slide-slide berikutnya. Jadi 2 sudah ya Bapak Ibu sekalian ya, harus perbarui sister.unpad.ac.id, dan yang kedua adalah cek dan perbarui status dosen di sinta.ristekbrin.go.id. Dan yang ketiga adalah perbaharui status kita sebagai seorang dosen di web Simlitamas NG ya. Di sini silakan ketikkan simlitamas.ristekdikti.go.id, pilih yang NG 2.0, kemudian akan muncul laman seperti yang sebelah kanan. Nah, di sini ada beberapa komponen yang silakan dicek satu persatu. Sintanya sintanya bagaimana, kemudian penelitiannya bagaimana, pengabdiannya bagaimana, dan seterusnya. Ada beberapa poin di sini yang bisa dilakukan sinkronisasi secara otomatis dengan cara mengecek tombol yang tombol hijau ini. Tetapi ada juga beberapa yang harus dilakukan secara manual.
terus terang Bapak Ibu sekalian, ini butuh waktu untuk melakukan proses update. Tapi ini adalah syarat yang penting juga untuk kita mengupdate profil kita di Simlit Tapmas. Karena ada beberapa syarat penelitian yang mengharuskan peneliti atau pengusul proposal itu memiliki record sebagai first author atau corresponding author. Nah, itu harus dicek, harus dimasukkan keterangan tersebut secara satu persatu di halaman Simlit Tapmas. Proses pembaharuan sudah dapat dimulai sebenarnya dari minggu yang lalu, dari tanggal 9 Oktober. Mumpung masih ada waktu, mungkin ketika weekend sambil menunggu ya santai-santai bisa mulai memperbaharui tadi 3 hal tadi ya. Yang pertama adalah sister, yang kedua adalah Sinta, dan yang ketiga adalah Simlit Tapmas ya. Nah, selanjutnya adalah apa saja ketentuan umum. Yang pertama adalah ketua jelas harus memiliki NIDN dan NIDK. Ya, merupakan dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK. Bagaimana dengan anggotanya? Anggotanya bisa dosen yang memiliki NIDN atau NIDK dan atau bukan dosen ya. Jadi kalau misalnya ada bukan dosen atau profesional, misal profesional dari luar, itu boleh menjadi anggota. Usulan dilakukan melalui web terlampir ya, simlittapmas.ristek.dikti.go.id dan mendapatkan persetujuan dari pimpinan DRPM. Nanti mungkin Bu Yudia secara teknis bisa menjelaskan ya bagaimana prosesnya, submit, nanti kemudian keluar lembar ya, nanti ada lembar pengesahan dan sebagainya. Nanti secara detail mungkin Bu Yunia bisa berbagi sedikit informasinya. Kemudian setiap dosen dapat mengusulkan dua usulan, hanya dua usulan, penelitian dan PPM. Ya. Jadi dua usulan penelitian dan dua usulan PPM. Yang pertama adalah ketentuannya adalah satu sebagai ketua dan satu sebagai anggota, atau dua-duanya sebagai anggota. Jadi tidak boleh dua-duanya sebagai ketua. Jadi sekali lagi, kalau setiap dosen dapat mengusulkan dua usulan penelitian dengan ketentuan satu sebagai ketua dan satu sebagai anggota, atau dua-duanya sebagai anggota. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada beberapa privilege yang diberikan kepada dosen-dosen dengan yang pertama adalah H-index di atas 5 untuk bidang sains dan teknologi, dengan minimal 5 artikel sebagai penulis utama atau corresponding author pada database bereputasi. Nah, inilah sebabnya Bapak Ibu sekalian, setiap dosen diharapkan untuk bisa memperbaharui kembali atau mengecek dan memperbaharui kembali status penelitian, status Scopus yang ada di laman Sinta. Ya. Jadi kalau misalnya H-index-nya yang sekarang, misalnya terakhir ngecek 4, ternyata di laman Scopusnya sudah 5 begitu. Kan sayang kalau tidak dimanfaatkan kesempatan ini. Tapi jadi harus kita update kembali supaya yang di Sinta juga terdaftar 5. Nah, syarat yang berikutnya adalah memiliki 1 paten granted dan atau 5 paten terdaftar. Nah, dan kemudian kalau ada dosen-dosen atau yang sudah memiliki naskah akademik untuk undang-undang, perda, peraturan pemerintah dan sebagainya dengan bukti bahwa ada tanda terima dari pemangku kepentingan, dosen-dosen ini dapat mengusulkan 4 usulan penelitian. 4. Jadi ada 4 usulan penelitian. Dengan ketentuan 2 sebagai ketua dan 2 sebagai anggota, 1 sebagai ketua dan 3 sebagai anggota, atau 4 proposalnya sebagai anggota. Jadi privilege-nya bertambah ya. Jadi kalau dosen yang H-index-nya di luar ketentuan tadi hanya bisa mengusulkan 2, tetapi untuk dosen-dosen yang memiliki privilege ya, misalnya memiliki H-index di atas 5 untuk bidang sains teknologi ya, kemudian memiliki 1 patent granted, memiliki naskah akademik, itu dapat mengajukan 4 proposal penelitian. Nah, untuk diketahui juga di dalam skema yang ada penelitian pasca sarjana, pengusul dapat mengajukan paling banyak 5 usulan, baik sebagai ketua maupun anggota, dan itu di luar dari ketentuan yang di atas. Jadi kalau misalnya usulan-usulan yang tadi, tapi saya punya mahasiswa S3 nih, saya mau daftar penelitian pasca sarjana,
Tapi saya sudah 2 penelitian, jangan khawatir itu di luar. Jadi kalau penelitian pasca sarjana tidak termasuk ketentuan sebelumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk 2021 ini ada 4 skema penelitian yang ditawarkan dan 2 skema pengabdian. Untuk skema penelitian ada penelitian disertasi doktor, penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, penelitian terapan unggulan perguruan tinggi. Sedangkan untuk skema pengabdian ada 2 program yang ditawarkan, yaitu program kemitraan masyarakat dan program kemitraan masyarakat stimulus. Kita coba bedah satu persatu Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah penelitian disertasi doktor. Ini adalah penelitian berlaku 1-2 tahun dengan syarat bahwa pengusul merupakan dosen tetap perguruan tinggi, bergelar doktor, dan mempunyai bimbingan mahasiswa program doktor baik dalam maupun atau luar negeri. Kemudian ketua pengusul memiliki pengalaman publikasi minimal 2 artikel sebagai penulis pertama atau corresponding author di jurnal internasional bereputasi, dan anggota tim terdiri dari co-promotor dan 1 orang mahasiswa doktor bimbingannya. Jadi ini adalah hibah yang ditujukan kepada dosen yang berperan sebagai promotor S3. Kriteria penelitiannya, penelitian yang diusulkan merupakan bagian dari payung penelitian. Payung penelitian dari promotor, bagian payung penelitian dari promotor dengan jangka waktu penelitian 1-2 tahun dengan besaran biaya maksimal 60 juta untuk penelitian disertasi mahasiswa bimbingannya. Jadi ini untuk penelitian saja Bapak Ibu sekalian, bukan untuk conference, bukan buat apa-apa, tapi untuk penelitian disertasi mahasiswa bimbingannya. Luaran wajibnya adalah publikasi 1 artikel ilmiah per tahun sebagai penulis pertama, ya, mahasiswa yang dibimbing, dan ketua peneliti sebagai corresponding author dalam jurnal internasional bereputasi. Ya, kalau di UNPAD mirip-mirip RTDU ya skemanya. Dengan biaya maksimal 60 juta rupiah. Penelitian berikutnya, atau skema berikutnya adalah penelitian dasar. Itu berlaku selama 2-3 tahun. Syaratnya adalah ketua pengusul berpendidikan S3 dengan minimal jabatan fungsional asisten ahli atau pendidikan S2 dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya rektor. Nah, sekali lagi kami mengingatkan kepada Prof dan sejawat sekalian, mohon untuk dapat mengecek kembali status jabatan fungsional dan status pendidikan terakhir di Sister Dikti, di laman Sister Dikti. Ya. Kalau tidak salah ada beberapa staf dari FK4 yang baru lulus S3, mohon agar dapat segera diproses jabatan fungsionalnya supaya bisa mengajukan hibah ini. Kemudian, nah ini yang saya maksudkan dengan kita harus memperbarui Sinta. Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal 2 artikel di database terindeks bereputasi dan atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-2 sebagai penulis pertama atau corresponding author, atau 3 buku hasil penelitian ber-ISBN sebagai penulis pertama yang diterbitkan oleh IKAPI. Ya. Jadi data-data ini selain juga diupdate di Sinta, juga harus diupdate di laman Silutapmas. Kemarin saya sudah mengecek, mengupdate data begitu ya. Memang ada beberapa poin baru di sana. Contohnya, misalnya ada poin apa peran Anda di dalam publikasi ini, sebagai co-author kah, sebagai pas author kah, atau sebagai corresponding author kah? Itu ada di sana. Jadi mohon sekali lagi dapat diperbarui juga di laman Silutapmasnya terkait dengan publikasi kita. Anggota pengusul 1-2 orang, bisa dari dosen, bisa dari luar, bisa di luar dosen. Nah, barangkali ini yang harus disampaikan kepada Prof dan sejawat sekalian, bahwa penelitian dasar, tema dari penelitian riset dasar ini harus mengikuti rencana induk riset nasional. Ya. Jadi nanti ada lagi skema yang dinamakan PDUPT, ya, penelitian dasar unggulan perguruan tinggi. Itu berbeda dengan penelitian dasar. Apa bedanya? Kalau penelitian dasar, tema penelitian mengikuti rencana induk riset nasional. Kemudian kita masuk ke luaran wajib. Nah, ini yang paling bikin deg-degan tiap akhir tahun ya. Sebentar lagi akhir tahun nih, sudah siap-siap luaran wajibnya apa saja.
Luaran wajibnya terdiri dari, rasanya tidak ya, luaran wajib itu terdiri dari satu artikel di jurnal internasional bereputasi, satu buku hasil penelitian, atau ya, di sini ada kata atau ya, jadi berarti boleh pilih salah satu, atau satu buku hasil penelitian ber-ISBN, atau 3 artikel di proceeding yang terindeks pada database bereputasi dan atau 3 book chapter yang diterbitkan oleh penerbit bereputasi dan ber-ISBN. Nah, luaran-luaran ini kan nanti adalah luaran wajib yang disyaratkan oleh hibah begitu. Tetapi kembali lagi bahwa tiap-tiap reviewer, apalagi dari tentunya akan memilih ini atau melihat mana kira-kira penelitian yang kalau dia menawarkan publikasi internasional ya mungkin bagi reviewer oke, ini kayaknya menarik nih kalau jadi jurnal internasional gitu ya. Tapi kalau jadi penentuan luaran wajib ini juga mungkin sedikit banyaknya mempengaruhi penilaian dari reviewer ya. Sekali lagi bahwa jurnal internasional ini, artikel di jurnal internasional ini juga sangat berperan di dalam menentukan atau meningkatkan reputasi dari universitas. Jadi kalau saya sih pribadi mendorong kepada kita semua tentunya yang ada pada hari ini untuk bisa fokus kepada publikasi di jurnal internasional ya. Oke, berikutnya adalah penelitian dasar unggulan perguruan tinggi. Nah, tadi apa beda dengan penelitian dasar? Kalau pada penelitian dasar, tema penelitian mengikuti rencana induk riset nasional. Kalau penelitian dasar unggulan perguruan tinggi atau PDUPT itu mengikuti rencana induk riset universitas. Syaratnya sama ya, syaratnya sama dan luarannya diharapkan juga sama ya, jadi sama. Tapi bedanya tadi, kalau penelitian dasar itu fokusnya kepada rencana induk riset nasional, kalau penelitian dasar unggulan perguruan tinggi atau PDUPT itu fokusnya kepada rencana induk riset universitas. Skema proposal berikutnya adalah penelitian terapan unggulan perguruan tinggi. Nah, apa bedanya penelitian dasar dengan penelitian terapan? Itu perbedaannya terutama pada TKT-nya. TKT-nya atau tingkat kesiapan teknologi. Kalau penelitian dasar, penelitian kita itu masih TKT 1-3, artinya masih sifatnya dasar. Sedangkan penelitian terapan unggulan perguruan tinggi, itu TKT yang diharapkan adalah TKT 4-6. Syarat-syaratnya lebih kurang hampir sama, tetapi di sini ada beberapa syarat khusus, memiliki paten, ya, kemudian memiliki dan di sini saya lewat, sorry. Yang di sini yang perlu yang digarisbawahi adalah hak cipta yang dimiliki itu bukan yang tidak termasuk dengan hak cipta yang hak cipta buku, ya, kemudian artikel, laporan, sebagainya. Jadi memang hak cipta dari suatu karya. Jadi ini adalah syarat untuk mendapatkan penelitian terapan unggulan perguruan tinggi. Syarat lain yang diharapkan adalah memiliki mitra calon. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah ada produk, kita sudah ada rekam jejak suatu penelitian, dan kita sudah memiliki calon pengguna, user. Biasanya kalau teman-teman yang di kesehatan itu misalnya produk herbal begitu ya, terus ada perusahaan yang ingin menggunakan, nah itu bisa digunakan, itu bisa dijadikan syarat sebagai untuk mendapatkan hibah PTUPT. Jadi sebagai mitra calon pengguna. Nah, luaran yang diharapkan berbeda, luaran wajib yang diharapkan berbeda. Kalau tadi sifatnya publikasi ataupun ya dan karya tulis yang lainnya, kalau di sini yang diharapkan adalah tentunya ada hak cipta, paten, ya, desain dan atau naskah kebijakan, ya, atau naskah kebijakan. Jadi ini luaran wajib untuk penelitian terapan unggulan perguruan tinggi. Kemudian kita masuk kepada skema pengabdian, program kemitraan. Yang pertama adalah program kemitraan masyarakat. Nah, sebelumnya berdasarkan data yang kami punya, memang kalau dari di Fakultas Kedokteran itu sepertinya tidak terlalu banyak dosen yang mengajukan skema pengabdian. Padahal kalau kita baca kembali, kalau kita telah kembali, banyak sekali kesempatan yang ternyata ini tuh berguna buat kita, ataupun ini tuh memang bagian dari kegiatan kita sehari-hari begitu ya, sebagai dosen.
Nah, kalau kita lihat di sini, yang pertama adalah program kemitraan masyarakat. Nah, program kemitraan masyarakat ini adalah program monotahun atau cuma 1 tahun berjalan dengan jangka waktu 8 bulan dengan dana maksimum 50 juta rupiah. Memiliki 1 mitra sasaran, ada mahasiswa di sini 2 orang, dan dan permasalahan yang ditangani itu minimal ada 2 bidang masalah. Dan jarak dari perguruan tinggi pengusul maksimum 200 km. Ya, mungkin jarak dari perguruan tinggi ini maksudnya ya berhubung FK Unpad itu banyak kampus sekali ya, jadi mungkin dari domain utama dari si dosennya. Jadi kalau misalnya kita jadi Tengor, ya 200 km lah ya, jaraknya jangan maksimum. Nah, selanjutnya adalah syaratnya tidak terlalu berat ya. Pengusul memiliki kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan, hanya boleh melaksanakan PKM sebanyak 3 kali sebagai ketua, dan anggotanya adalah 3 orang. Luaran wajibnya juga 1 artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal BISSN, atau 1 artikel pada media massa, video kegiatan, dan peningkatan keberdayaan mitra. Nah, kalau kita lihat di sini program kemitraan masyarakat melalui skema pengabdian ini mirip-mirip dengan program PPM yang embed dengan program hibah internal Unpad ya. Jadi kalau kami sangat mendorong Prof dan sejawat sekalian untuk lebih bisa mengembangkan atau melanjutkan PPM yang sebelumnya sudah dilakukan melalui skema HIU melalui kegiatan program kemitraan masyarakat. Nah, berikutnya adalah skema pengabdian yang berikutnya adalah program kemitraan masyarakat stimulus. Bedanya apa? Secara teknis ada beberapa perbedaan di kriteria penilaian. Kalau tadi PKM yang kemitraan masyarakat yang tanpa stimulus, itu kegiatan berlangsung selama 6 bulan dengan usulan dana 25 juta. Ya. Kalau yang masalah ditangani cukup 1 bidang, kalau yang tadi itu minimal 2 bidang, dan jarak lokasi mitra maksimum 100 km. Jadi nggak jauh-jauh ya, hanya 100 km. Kemudian syaratnya hampir sama, bedanya hanya pengusul hanya boleh melaksanakan PKM sebanyak 2 kali sebagai ketua ya. Kemudian luaran wajibnya kalau di sini juga hampir sama, kecuali kalau untuk program kemitraan masyarakat stimulus tidak harus ada publikasi ilmiah ya, cukup 1 artikel pada media massa cetak atau elektronik. Nah, sekarang kita masuk kepada Q&A seputar dari hibah ya. Ini adalah permasalahan yang biasanya kami temui ketika di dalam proses pengajuan hibah ya. Pertama adalah bagaimana sih ketentuan penyusunan proposal ya. Yang perlu digarisbawahi oleh kita semua bahwa proposal itu disusun berdasarkan ketentuan di dalam buku panduan. Lebih detailnya nanti barangkali Bu Dr. Yunia bisa menjelaskan, karena reviewer itu sangat melihat sekali hal-hal yang sifatnya teknis ya, hal-hal yang sifatnya format juga dilihat, jumlah kata, ada gambar roadmap atau tidak, karena itu membantu sebenarnya bagi reviewer untuk men-screening gitu ya. Wah, ini jumlah kata tidak sesuai, wah, lewat. Roadmap, wah tidak ada roadmap, lewat ya. Jadi kalau sebagai ya mungkin itu sebenarnya membantu reviewer juga di dalam menyeleksi proposal yang masuk yang jumlahnya bisa beratus-ratus gitu ya. Beribu, oh, salah saya. Nah, berikutnya adalah bagaimana ketentuan penyusunan RAB. Nah, RAB ini disusun dengan besaran maksimal sesuai dengan SBK ya. Saya sudah baca beberapa sebagian SBK ya, misalnya SBK riset dasar pada fokus kesehatan dan obat itu maksimal 307 juta dan terapan itu adalah 448,8 juta ya. Tetapi tadi Bu Yuni sempat menyentil sedikit, jangan ya meskipun ada jumlah besaran maksimalnya, tapi jangan juga kita lebih-lebihkan kegiatan kita hingga saya pengen maksimal 300 juta. Jangan ya. Karena bagaimanapun research block grant itu jumlahnya sangat terbatas, sudah ditentukan. Kuenya sudah ditentukan, besarnya sudah ditentukan. Nanti tinggal dibagi-bagi kepada dosen atau peneliti di Unpad. Ya. Jadi mohon agar dapat menyusun RAB berdasarkan kebutuhan real penelitian. Kalau memang
begitu dana penelitiannya 120 juta gitu, sudah tulis 120 juta. Ya. Berikutnya adalah apakah perlu tanda tangan basah dari pimpinan DRPM? Saat ini yang kami ketahui adalah seluruh proses dilakukan secara daring melalui laman situng Litbangkes NG 2.0. Jadi apakah perlu atau tidak? Saya konfirmasi tadi belum, tapi seandainya ada perubahan akan kami beritahukan kepada Prof. dan sejawat sekalian. Kemudian apakah peneliti boleh mendapat honor? Jelas, peneliti tidak boleh mendapat honor. Jadi mohon tidak mencantumkan honor di dalam komponen RAB, ya, karena nanti itu akan menjadi bahan pertimbangan dari reviewer. Kemudian pada saat pendaftaran proposal, yang perlu ada pertanyaan misalnya bagaimana cara saya mengetahui eligible atau tidak? Silakan Prof. dan sejawat sekalian untuk mengecek dan memperbarui identitas kita sebagai pengusul di sister.unpad.ac.id, di sinta.ristekprint.go.id, dan di sintapmas.ristek.go.id, ya, di laman yang NG 2.0. Jadi langkah ini saya tidak bosan-bosan mengingatkan kepada kita semua, cek dan perbarui identitas kita, karena ini adalah bagian yang tahap awal yang vital untuk bisa meng-apply hibah Sinlitbangkes. Saya belum punya akun Sinlitbangkes, apa yang harus saya lakukan? Silakan menghubungi helpdesk di Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Pajajaran, atau kalau misalnya bingung pengen minta di asisten dibantu ada helper begitu ya, bisa ke UPK lantai 3 bertemu sama Pak Beben atau ke Pak Nanang. Kemudian apakah staf Kemenkes bisa mendaftar hibah ini? Selama staf Kemenkes ataupun staf yang lain memiliki NIDK, maka bisa mendaftar hibah ini sebagai ketua. Bila tidak ada NIDK, maka bisa mendaftar sebagai anggota. Jadi ya syaratnya untuk sebagai pengusul adalah harus ada NIDK. Kemudian pada saat pendaftaran proposal ada pertanyaan, aduh waktunya mepet nih, gitu ya. Biasanya suka begitu ya. Nah, saya sampaikan kembali bahwa pendaftaran hibah dibuka dari tanggal 15 sampai 29 Oktober. Ya. Nah, ada waktu 2 minggu ya untuk kita semua untuk bersama-sama membuat penyusun proposal. Masih ada waktu untuk berkolaborasi, berdiskusi, ya. Dan mohon diperhatikan bahwa tidak ada perpanjangan untuk pendaftaran hibah. Nah, pada saat pendaftaran proposal ada masalah traffic internet penuh ketika masuk ke proposal. Kami menyarankan agar pendaftaran proposal dilakukan 2-3 hari menjelang deadline, ya. Dan tidak disarankan proses submit proposal pada tanggal 29 Oktober 2020 karena berkali-kali kita mendapatkan pengalaman proses submit proposal itu akan jam ya, akan macet apabila dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2020 atau di hari terakhir pendaftaran hibah. Bayangkan ada dosen-dosen di seluruh Indonesia berlomba-lomba untuk memasukkan proposalnya pada tanggal yang sama, pada tanggal 29 Oktober. Nah, itu tentu saja mengakibatkan crash atau jam di ketika mensubmitkan proposal. Kemudian saya sudah mendaftar dari jauh-jauh hari, tapi masih kesulitan mengakses Sinlitbangkes. Nah, biasanya mohon diperhatikan bahwa kita semua, profesional sekalian, dapat memasukkan proposal pada link yang benar, yaitu di NG 2.0. Ya. Jadi ada beberapa yang salah submitnya yang di login, yang ini ya, yang login ya, yang sebelah kiri dari kotak merah. Kalau apabila ada mengalami kesulitan, dapat menghubungi helpdesk di Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Pajajaran. Baik, mungkin ini saya dapat sampaikan. Melalui kesempatan ini juga saya menyampaikan bahwa visi FK Unpad 2020 sampai 2024 adalah untuk menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang termasuk dalam peringkat 500 besar dunia pada tahun 2024. Sebagai informasi bahwa menurut KIES, lembaga pemeringkatan universitas di dunia, FK Unpad itu masuk di dalam peringkat 551 sampai 600 dunia di bidang untuk fokus di kedokteran atau di medicine. Dan di Indonesia sendiri FK Unpad masuk dalam peringkat ketiga.
Jadi mudah-mudahan ikhtiar kita bersama, apa yang kita lakukan bersama ini menjadi kontribusi kita tidak hanya untuk institusi alma mater kita, tapi juga untuk Indonesia. Dan sebagai informasi, slide-slide ini akan kami rekap, akan kami bersama dengan buku panduannya, berdasarkan dengan, dan dokumen-dokumen lain akan kami rekap, akan kami masukkan di dalam satu folder yang dapat diunduh di bit.ly/panduan Hibrah BRIN 2021. Jangan salah, sekali lagi bit.ly/panduan Hibah BRIN 2021. Dan insya Allah apa yang disampaikan hari ini juga akan di-upload atau di-upload atau disimpan di YouTube-nya FK4, yaitu di webinar FK4. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rizky. Untuk sesi tanya jawab, saya akan kumpulkan di sesi akhir karena dua pemateri ini membicarakan hal yang saling melengkapi, jadi alangkah baiknya kita dengarkan secara komprehensif. Maka sesi selanjutnya adalah tips bagaimana cara agar kita semua bisa menggait mendapatkan hibah kompetisi nasional, khususnya BRIN. Akan disampaikan oleh Dr. Yunia. Silakan, Dr. Yunia. Terima kasih, Dr. Hasan. Maaf sebentar saya potong, boleh ya? Untuk para partisipan hari ini, bagi yang ingin bertanya, mungkin dapat langsung menuliskan pertanyaan dalam chat, nanti akan saya kompilasikan untuk kita diskusikan di sesi akhir. Mungkin demikian ya. Baik, saya kembalikan ke Dr. Yunia, dipersilahkan. Ya, terima kasih Dr. Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para guru besar, dokter sekalian, dan teman-teman sejawat. Mungkin saya dapat tugasnya judulnya bombastis sebetulnya ya dari Mariska ya. Judulnya apa, Dr. Rizky? Kiat sukses. Ya sukses gitu ya. Padahal sebetulnya mungkin isi materi saya lebih ke coaching gitu ya, karena lebih ke teknis, karena kebanyakan yang gagal dapat proposal ini tuh justru di masalah administrasinya gitu. Kalau secara konten, lagi-lagi nanti seperti tadi saya ungkapkan di awal, karena kita PTNBH itu dapat privilege, reviewernya internal itu lebih soft gitu ya, lebih banyak pemakluman gitu ya. Maksudnya misalnya gini, kalau dari secara metode kurang klop gitu, kita reviewer lebih berpikir nanti saat kita monef itu bisa diperbaiki gitu ya. Tapi kalau administrasi itu saklek gitu, karena administrasi itu dipegangnya langsung oleh Simdip Kapasnya gitu ya. Jadi mungkin saya sharingnya lebih ke tips and triknya gimana biar lolos minimal tahap administrasi dulu mungkin ya. Oke, jadi saya sharing, mohon izin sharing materinya Pak Moderator. Silakan. Oke, ya. Jadi tadi seperti dijelaskan oleh Dr. Rizky, ini tipe hibah-hibah yang ditawarkan oleh Kemenristek BRIN tahun ini. Jadi ada skema kompetitif nasional, ada desentralisasi, dan dua ini yang ditawarkan karena kalau penugasan ini biasanya berdasarkan undangan. Jadi waktunya biasanya beda dengan waktu pembukaan hibah yang kompetitif nasional dan desentralisasi. Nah, kemudian jadi kalau tadi saya katakan di awal diskusi dengan Pak Rovina, bahwa untuk PTNBH dari segi pengelolaan dan review, pada akhirnya antara kompetitif nasional dengan hibah desentralisasi itu tidak ada bedanya gitu, karena dananya pun block grant. Jadi sebetulnya Unpad sudah ada alokasi dana untuk hibah penelitian kompetitif nasional dan juga untuk penelitian desentralisasi. Nah, kemudian reviewnya dua-duanya oleh internal, tapi seperti tadi saya ungkapkan untuk kompetitif nasional khusus bagian administrasi, seleksi administrasinya itu dilakukan tetap oleh Simdipkapmas, oleh Kemenristek BRIN-nya. Jadi di situ sakleknya gitu ya kalau untuk review. Ya. Nah,
Kalau kita lihat dari peta skema penelitian, tadi sudah diungkapkan sedikit oleh Dr. Rizky, ada kompetitif nasional, ada desentralisasi, kita fokus pada dua ini. Ini dibedakan berdasarkan ada penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan ya, pengembangan. Nah, ini bedanya adalah di TKT-nya. Jadi nanti mohon saat membuat proposal dan mengisi TKT meter itu diperhatikan untuk penelitian dasar TKT-nya adalah 1-3, sedangkan terapan itu harus mulai dari TKT 4 sampai 6, dan untuk pengembangan itu sudah 7 sampai 9 gitu ya. Dan itu akan berpengaruh, TKT ini akan berpengaruh tentunya terhadap luaran wajib ya. Jadi harus diperhatikan juga kalau penelitian dasar itu umumnya selalu jurnal atau publikasi ya, di internasional bereputasi ataupun nasional terakreditasi. Sedangkan terapan itu titik beratnya lebih ke paten dan haki, walaupun luaran tambahannya biasanya juga ada publikasi gitu. Tapi yang ditagih oleh reviewer terutama adalah untuk terapan, haki, dan paten gitu. Demikian juga untuk pengembangan itu lebih benar-benar ke applied science ya. Jadi artinya harus ada prototype atau ada produk gitu. Itu yang dikejar oleh reviewer untuk luaran wajibnya. Luaran tambahannya boleh publikasi dan sebagainya. Oke. Ini kalau jenis hibah PKM mungkin saya tidak akan terlalu detail ya, dan mungkin lebih fokus ke penelitian. Tadi yang PKM juga sudah diterangkan oleh Dr. Rizky. Nah, sedikit sebagai contoh, ini yang harus dibaca dengan hati-hati di panduan persyaratan dari ketua peneliti, jadi ketua pengusul, luaran wajib dan tambahan yang harus, luaran wajib terutama yang harus dipenuhi. Nah, ini sangat krusial karena inilah yang biasanya dinilai pada seleksi administrasi, yaitu ke eligibilitas dari ketua peneliti. Gitu ya. Jadi kalau saat ketua penelitinya tidak memenuhi persyaratan, itu langsung gugur. Gitu. Baik itu dari mulai pendidikan jagung dan terutama adalah publikasinya. Gitu ya. Publikasinya ini yang menjadi titik berat. Nanti saya akan share scoring dari seleksi administrasi yang dinilai. Ya, jadi untuk syarat tim peneliti, kualifikasi untuk setiap skema, mohon dilihat kalau di panduan baru, itu di tabel 27, halaman 30-34 pada buku panduan edisi 13. Ya. Nah, tadi seperti diterangkan oleh Dr. Rizky, tentunya kita harus sudah punya account with Thomas. Jadi biasanya kalau belum punya, silakan tanya ke bagian risetnya gitu ya, atau langsung ke DRPMI. Biasanya dosen yang punya NIDN atau NIDK biasanya sudah didaftarkan dan sudah ada passwordnya. Jadi bisa juga ditanyakan langsung ke DRPMI gitu ya. Password bisa diubah sendiri nanti, tapi biasanya sudah ada password awalannya dulu gitu ya. Jadi user ID-nya biasanya adalah NIDN atau NIDK ya. Nah, seperti tadi Dr. Rizky terangkan di emphasizing gitu ya, bahwa kita harus punya account Sinta, di mana Sinta itu akan tersinkronisasi dengan semua ID kita sebagai peneliti, baik itu Scopus ID, Google Scholar ID, yang memuat informasi H-index kita. Nah, H-index dari kita sebagai peneliti, lagi-lagi itu memberikan privilege dari untuk berapa jumlah proposal yang bisa kita apply. Ya. Jadi khusus misalnya untuk di sains teknologi, pengusul yang memiliki H-index di atas sama dengan 5, tadi sudah dijelaskan ya oleh Dr. Rizky, dan minimal sudah punya 5 artikel sebagai first author dan corresponding, itu bisa punya 4 proposal, ya, 2 sebagai PI, atau 2 sebagai anggota, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian bagaimana pengajuan proposal dikti dilakukan? Tentunya tadi sudah dijelaskan, punya NIDK, punya NIDN, punya akun Sinta, dan sebagainya. Kemudian masuk ke Sinbuk Thomas NG02, ya, dan klik di bagian penelitian di sini, usulan baru, kemudian nanti baru dilanjutkan. Jadi template proposal hanya dapat diunduh setelah klik lanjutkan ini, ya. Dan itu akan disesuaikan dengan skema hibah mana yang kita apply.
Jadi akan beda-beda gitu mungkin ya. Tapi in general sebetulnya layout-nya mirip-mirip semua. Dan tahapannya semua daring, jadi dari mulai identitas usulan, ya, substansi usulan, RAB, dokumen pendukung, ini semuanya daring, termasuk CV atau rekam jejak itu juga harus di-update-nya di Simlibtapmas. Gitu. Walaupun nanti ada lampiran juga yang harus diisi. Nah, ini mungkin catatan yang harus benar-benar diperhatikan. Ya. Template proposal itu jangan bikin sendiri karena itu harus menggunakan template yang dari Simlibtapmas. Ya. CV tidak dilampirkan di proposal, tetapi dilihat dari kelengkapan data atau profil kita di akun Simlibtapmas. Jadi mohon dicek akun Simlibtapmasnya masing-masing, diisi selengkap mungkin, terutama data publikasi, haki, paten, chapter book, dan sebagainya, karena lagi-lagi itu adalah komponen yang akan dinilai eligibilitas kita pada seleksi administratif untuk apply hibahnya. Ya. Nah, kemudian seperti tadi dijelaskan juga, tidak ada lembar pengesahan dari DRPMI, semua dilakukan secara daring oleh DRPMI. Jadi, DRPMI akan klik menyetujui ajuan proposal saat kita sudah selesai upload. Maka, lagi-lagi di garis bawahi, jangan terlalu mepet deadline, gitu ya, karena Pak Ketua DRPMI, ya kalau tidurnya tengah malam mending gitu ya. Tapi kalau tidurnya saat itu juga tidak sampai tengah malam, ya kita yang rugi gitu ya, sudah upload tapi tidak disetujui oleh DRPMI gitu ya. Kemudian lagi-lagi jangan memodifikasi template. Jadi saya pernah kejadian, saya yang mengalami malah dengan rajinnya saya membuat cover proposalnya. Jadi si template-nya itu tidak ada cover page gitu ya, jadi tidak ada unpa dan sebagainya, tidak ada. Nah, kalau kata orang Sunda mah saya teh hideng gitu bikin covernya gitu ya, ternyata itu malah menjadi error gitu ya. Jadi jangan memodifikasi template proposal, jangan menambahkan atau mendelete apapun dari template proposal. Jadi nanti template proposalnya berupa Word ya, akan seperti ini, dan kita mengisinya di bagian kuning. Jadi ini jangan di-delete terus kita ngetik sendiri. Karena ternyata saya juga kurang tahu, sepertinya Simlibtapmas ada sistem sendiri untuk membaca proposal ini. Jadi setiap katanya akan terhitung secara otomatis. Jadi saat kita mendelete ini, mungkin jadinya formattingnya hilang gitu ya. Dan itu akan menjadi error, dan itu menjadi kita gagal untuk istilahnya jadi seleksi administratifnya gagal gitu ya. Kita dianggap tidak mengupload proposal gitu. Dan itu pernah terjadi pada saya sekali gitu ya. Padahal saya reviewer gitu ya, tapi saya gagalnya justru di seleksi administratif gitu ya. Jadi tulis bagian proposal pada tempat yang telah disediakan, jangan dimodifikasi ya. Kemudian perhatikan juga jumlah katanya, setiap bagian ada jumlah kata maksimum yang tidak boleh dilewati gitu ya. Karena saat itu dilewati, ya itu juga akan terbaca dan biasanya menjadi gugur di seleksi administratif. Ya. Nah, ini mungkin bisa dibaca di panduan nanti, bahwa ringkasan itu hanya 500 kata, latar belakang 500 kata, dan sebagainya. Yang harus diperhatikan adalah komponen dari setiap bagian. Harus ada apa di setiap komponen tersebut. Misalnya, pada tinjauan pustaka, itu harus ada roadmap. Nah, ternyata tidak adanya roadmap dalam proposal kita, itu menjadi poin penting dalam penilaian nanti usulan. Karena ini ada poinnya sendiri ternyata. Saat roadmap-nya tidak ada, ini nilainya bisa 0. Gitu ya. Jadi mohon diperhatikan setiap komponen dari bagian proposal. Ya, itu harus ada. Nah, rekam jejak seperti tadi disebutkan, jadi CV kita tuh berpengaruh, tapi karena sekarang sistemnya daring, jadi CV itu bukan berupa lampiran di proposal penelitian, tapi diisi secara daring di Simlibtapmas. Ya. Jadi kalau ini Simlibtapmas kita, ini data publikasi kita, mohon dicek apakah ini sudah terupdate dengan data paling akhir. Ya. Jadi menambahkannya tinggal klik tambah data, kemudian diisi selengkap-lengkapnya, terutama adalah URL-nya harus benar, karena itu juga akan dicek saat penilaian, dan kemudian peran penulis, apakah dia first author, co-author, atau corresponding author. Ya, karena peran penulis ini akan sangat penting pada seleksi administratif khusus untuk ketua peneliti, gitu ya.
Karena setiap ketua peneliti dinilainya tidak hanya dari pendidikan dan jabnya, tapi jumlah publikasinya sebagai first author atau corresponding author. Maka ini adalah krusial untuk diisi dengan benar, gitu ya. Nah, jadi tahun 2018 saat sistem daring ini pertama kali diperkenalkan, seleksi administratif itu untuk PTNBH masih dikerjakan reviewer internal. Nah, kami kalau review internal baik hati, kalau ini tidak lengkap, kami cek langsung ke PubMed, gitu ya, ke Google Scholar, gitu ya. Jadi saat ini tidak lengkap, tapi di PubMed-nya ada, itu masih kita okekan di seleksi administratif. Nah, tapi dari tahun 2019, ini sudah diambil alih seleksi administratif oleh langsung Simlipdapmas. Jadi tidak ada lagi ampun di sini. Jadi harus benar-benar mengisinya selengkap mungkin. Nah, nanti di lampiran mungkin akan keluarnya seperti ini, dan ini akan menjadi kolom tersendiri ya, peran author, corresponding, atau first author, dan sebagainya. Serta URL harus benar ya, sangat penting untuk diisi dengan benar. Nah, roadmap penelitian tadi sudah dikatakan bahwa harus ada pada bagian tinjauan pustaka, dan bagaimana membuat roadmap yang baik. Mungkin kalau yang sudah melihat coaching hibah LPDP dari Prof. Afina sudah tahu ya bagaimana membuat roadmap yang baik dan benar. Setidaknya komponennya adalah harus mencakup kegiatan penelitian yang sudah dilakukan, katakanlah 1-2 tahun ke belakang gitu ya. Kemudian yang akan dilakukan, yang kita apply di proposal tersebut, kemudian rencana ke depan, jadi beyond dari proposal gitu. Jadi kelihatan bahwa kita istiqomah gitu ya, dari mulai 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun yang lalu kami mengerjakan ini, sekarang yang kita apply di proposal akan mengerjakan B, kemudian nanti 5 tahun yang akan datang akan mengerjakan C. Jadi kelihatan bahwa move forward gitu ya, ada capaian dan ada dari setiap tahunnya ada milestone yang dicapai. Jadi keluarannya pun harus ditulis gitu ya. Jadi kalau ini tahun gitu ya, ini kegiatan, dan mungkin keluarannya bisa ditulis gitu ya di sini. Setiap tahunnya apa keluarannya gitu. Nah, untuk anggaran biaya ini tidak dilampirkan di proposal. Jadi proposal itu sekarang sangat-sangat pendek gitu ya. Tapi diisi secara daring di pengajuan proposal Simlipdapmas. Dan ini mengacu kepada biaya maksimum setiap skema hibah. Jadi di SBK tahun 2017, maaf ya ini salah, 2017, dan nanti dananya akan dikategorikan menjadi biaya belanja bahan, non-operasional, biaya perjalanan, ini bisa termasuk conference, dan honor. Tapi di garis bawahi, honor hanya boleh untuk asisten peneliti non-PNS atau non-pegawai universitas, petugas lapangan, atau enumerator. Jadi kita sebagai dosen, ketua peneliti dan anggota peneliti tidak eligible untuk mendapatkan honor. Jadi ini kalau dilihat nanti PMK nomor 86/2017 tentang SBK, yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Rizky, misalnya untuk penelitian dasar, baik itu penelitian dasar maupun penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, itu maksimumnya per tahunnya 317 juta. Tapi lagi-lagi pengalaman kami selama ini nggak pernah maksimal sebesar itu ya. Jadi save-nya kita mengajukan sekitar 200 sampai 250 juta itu sudah maksimal. Nah, tapi saran saya nanti di RAB biaya luaran jangan dimasukkan ke sana, RAB. Karena biaya luaran itu kita bisa ajukan terpisah ke DRPNI khususnya untuk publikasi ya. Jadi harus bersih dari biaya publikasi gitu ya, sehingga biaya penelitiannya bisa dimaksimalkan. Nah, untuk terapan biasanya lebih besar, sekitar 458 juta per satu laporan, jadi satu hibah ya. Atau per tahun ya, maaf. Ini nanti mungkin dilihat lagi ya, ini per tahun atau per hibah. Tapi yang jelas ini juga sama per tahunnya maksimal selama ini yang saya alami sekitar 250 juta. Itu yang amannya segitu untuk mengajukannya. Ya. Nah, sekarang bagaimana sih review proposal penelitiannya? Gitu ya, tadi seperti dikatakan, dari semua sistemnya daring, jadi pengusul secara daring mengisi identitas pengusul, usulan penelitian, kelengkapan usulan skema, dan persetujuan pimpinan unit ya tadi yang oleh DRPNI itu dilakukan secara daring.
Seleksinya ada 3 sebetulnya, ada penilaian usulan atau evaluasi dokumen, ya administratif ini, kemudian pembahasan usulan dan kunjungan lapangan, dan penetapan pemenang. Nah, khusus untuk kunjungan lapangan itu hanya untuk hibah terapan ya, pengembangan malah, pengembangan atau hibah pengembangan unggulan perguruan tinggi. Jadi yang biasanya bermitra dengan industri ya yang akan menghasilkan produk itu biasanya ada kunjungan lapangan. Tapi kalau untuk yang lain hanya sampai daring evaluasi usulannya. Jadi tidak ada presentasi sama sekali sana ya. Oke, nah tahap evaluasi dokumen tadi administrasi ya, kualifikasi, rekam jejak dan dokumen pendukung, ini isi data profil di SIM Diptapmas selengkap-lengkapnya. Itu yang akan membantu kita untuk lolos di seleksi administrasi. Ya. Kemudian ketaatan terhadap ketentuan, misalnya bagaimana eligibilitas kita sebagai ketua peneliti untuk skema hibah tertentu. Jadi itu mohon dibaca, tadi sudah saya sebutkan di tabel 2.7 ya, untuk persyaratan ketua peneliti di setiap hibahnya. Nah, ini dilakukan oleh SIM Diptapmas ya, ternyata tahun kemarin itu sudah tahu beres kita, karena justru seleksi administrasi lah yang menurut saya memakan waktu banyak. Kalau pengalaman saya tahun 2018, kenapa? Karena banyak sekali pengusul itu yang tidak mengisi profil SIM Diptapmas dengan lengkap, sehingga saya waktu itu mengecek satu persatu di PubMed dan Google Scholar untuk setiap untuk setiap pengusul gitu ya, karena kan sayang gitu, ini isinya bagus tapi kalau gagal hanya karena beliau tidak mengisi kelengkapan profilnya kan sayang. Nah tapi sekarang itu tidak ada ampun karena itu sudah kita reviewer internal sudah tahu beres, jadi yang datang ke kami, tugas kami itu sudah lolos proses seleksi administrasi. Jadi yang kami lakukan, review internal itu lebih ke substansi RAB, rekam jejak tetap ada, tapi lebih ke scoring. Jadi dia sudah lolos secara administratif, jadi lolos minimal nih, tapi kan harus di-score seberapa baik, karena rekam jejak masing-masing kan walaupun memenuhi syarat, tentu ada yang sangat extraordinary gitu ya, ada yang biasa-biasa saja, itu skornya akan berbeda tentunya. Gitu. Nah kemudian substansinya dan RAB-nya gitu yang dinilai. Ya, nah ini tadi seperti saya sebutkan, evaluasi administrasi dari tahun lalu sudah dilakukan oleh Kemenristek Dikti ya tahun lalu ya secara daring. Nah baru ini kelayakan rekam jejak ketua peneliti secara scoringnya, kelayakan usulan penelitian ini dilakukan oleh kami review internal. Dan kalau ini saya belum pernah mengalami sebetulnya kalau kunjungan lapangan ya. Tapi kalau misalnya ini juga kayak sepertinya ya akan dilakukan oleh review internal kalau memang hibahnya adalah penerapan unggulan perguruan tinggi yang desentralisasi dan juga penelitian pengembangan yang kompetitif nasional. Nah, jadi sebetulnya evaluasi administrasi itu sederhana, yang ditanya itu hanya 3 ini misalnya untuk penelitian dasar. Ya. Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal 2 artikel di database terindeks bereputasi dan atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau peringkat 2 sebagai penulis pertama atau corresponding author. Makanya tadi seperti saya bilang, penting sekali mengisi di SIM Diptapmas peran kita dari setiap publikasi yang dihasilkan. Ya. Karena itu akan otomatis keluar gitu di SIM Diptapmasnya. Kalau tidak, ini kami harus cek ke PubMed-nya. Itu dia, saya tidak yakin kalau orang di Dikti di BRIN akan melakukan itu gitu ya. Jadi ini bisa saklek tidak semua. URL tidak ada ya tidak gitu ya. Penulisan usulan sesuai panduan, katakanlah jumlah kata per bagian, ini sepertinya otomatis ya, makanya template yang diubah-ubah. Kalau misalnya lebih saja jumlah kata ya tidak juga gitu ya. Ini secara otomatis tidak, langsung tidak eligible. Ya, jadi mohon berhati-hati. Ini sudah saya cantumkan untuk setiap skema, nanti silakan dibaca, karena setiap skema berbeda-beda komponen penilaian administrasi. Ya. Ada yang 3 item, ada yang 4 item, tapi intinya berpusat pada jumlah publikasi sebagai first author dan corresponding author. Kemudian URL-nya harus ada. Saat URL tidak ada, ya itu menjadi poin sangat buruk, gitu ya, tidak ada. Gitu.
Nah, kalau terapan dilihat juga mitranya. Apakah mitranya sudah ada bukti surat pendukung yang menyatakan kesediaan kerjasama dalam penelitian. Nah, biasanya kalau untuk pengembangan itu bahkan harus sudah ada pernyataan dari mitra bentuk in cash minimal 10% dari dana yang diajukan. Ya atau tidak. Ya. Ini evaluasi administrasi. Dan sebagainya. Mungkin saya tidak akan bahas satu-satu, tapi setiap tipe hibah itu ada yang benar-benar ini adalah sesuai dengan di panduan gitu. Jadi mohon dibaca nanti di panduannya persyaratan yang harus dipenuhi, terutama untuk ketua penelitinya. Ya. Karena itu dia sekali lagi evaluasi administrasi berfokus pada eligibilitas dari ketua penelitinya. Gitu. Kecuali yang terapan ya harus ada mitranya dan sebagainya. Nah, setelah persyaratan administrasi lolos, dilanjutkan ke penilaian usulan. Nah, ini lebih ke scoring nanti. Jadi rekam jejak secara minimal sudah lolos dari evaluasi administrasi, maka sekarang tinggal di-skor seberapa extraordinary kah orang ini gitu ya sebagai ketua peneliti dan bagaimana substansi serta RAB-nya gitu. Jadi kalau kita lihat proporsi skornya, ini beda-beda untuk tiap hibah. Misalnya untuk kompetitif nasional, rekam jejak penelitian dasar misalnya 40, substansi 60. Ya. Tapi untuk pengembangan yang menjadi titik berat justru substansi, untuk dosen pemula, ini privilege sekali ya, namanya juga dosen pemula ya, tidak dilihat rekam jejaknya, karena kan baru memulai karirnya. Jadi benar-benar 100% dilihatnya adalah substansinya. Ya. Nah, untuk yang hibah pasca sarjana, ini rekam jejak asal sudah memenuhi syarat minimal di administrasi, maka yang dilihat benar-benar substansi, gitu ya, scoringnya. Scoringnya gitu. Nah, ini sebagai contoh saja, misalnya, untuk rekam jejak pengusul, ya, dilihat dari kan tadi publikasi di Google. Ini syarat jumlah mahasiswa Unpad per angkatan. Oke? Tapi nanti dilihat, misalnya kalau punya publikasi 1-2 artikel, berapa skornya untuk penelitian dasar, itu akan beda-beda tiap skema skornya. Gitu ya. Kalau kita lihat seperti misalnya penelitian dasar sama penelitian terapan, tentunya kalau bicara publikasi, skornya akan lebih besar di penelitian dasar, karena kan memang penelitian dasar katanya 1-3, dan luaran utamanya adalah publikasi internasional bereputasi gitu ya. Maka tentunya skornya akan lebih besar dibandingkan terapan, ya misalnya. Gitu ya. Kemudian dan sebagainya ya. Ini setiap skor setiap itemnya ada scoringnya gitu. Untuk tiap hibah skornya beda-beda gitu ya. Nah kemudian sekarang kelayakan usulan penelitian. Yang dilihat adalah relevansi usulan penelitian terhadap bidang fokus, tema, dan topik dari rencana induk riset topik riset nasional gitu ya. Kalau di desentralisasi berarti lebih ke topik di internal gitu ya, di Unpadnya gitu. Kita tujuannya katakanlah kalau FK Unpad dia di infeksi onkologi herbal gitu ya, itu mungkin skornya akan katakanlah lebih besar gitu ya, karena itu sesuai dengan tujuan dari institusi gitu ya. Nah, kalau tidak relevan langsung 0, relevan langsung 3. Jadi ini hanya ada 2 skor ya. Kemudian nanti ada penilaian kualitas dari relevansi tujuan, permasalahan, state of the art, metode, dan kebaruan penelitian. Nah, ini ada 4 kategori gitu ya. Dan skornya akan beda-beda. Jadi semua, nah tadi yang seperti saya bilang, tidak ada roadmap, ini langsung 0 gitu ya. Jadi kalau tidak ada roadmap ya gimana gitu ya, dianggap tidak berakar gitu ya penelitiannya, dan itu bisa jadinya buruk itu penilaian untuk kategori C-nya ya. Kompetensi tim peneliti dan pembagian tugas. Nah, ini baru dilihat secara keseluruhan tim penelitinya ya, tidak hanya ketua penelitinya, tapi dilihat juga tim penelitinya dan pembagian tugasnya gitu ya. Kalau tidak nyambung ya itu juga bisa jadi skornya jelek di situ ya. Jadi kalau di seleksi administratif itu fokusnya benar-benar ke ketua peneliti, tapi saat usulan kelayakan
penelitian itu dilihat all in ya, termasuk anggota penelitinya. Oke. Dan seterusnya ya. Jadi ini scoring dan terus untuk yang nah ini juga luaran wajib yang dijanjikan itu pun ada skornya gitu ya. Jadi jangan disangka misalnya gini, udahlah saya aiming-nya rendah aja gitu ya, karena itu juga berarti skornya rendah gitu. Kalau misalnya penelitian dasar minimal Q3, maka Q3 itu berarti masuknya kalau indeksnya baik ya dia nilainya maksimum walaupun Q3 gitu ya. Tapi kalau misalnya cukup internasional saja ya itu maka scoringnya akan rendah. Jadi janji kita untuk keluaran pun itu dinilai gitu ya. Oke. Nah mungkin ini kalau untuk kunjungan lapangan ini saya kurang berpengalaman ya, tapi intinya ini ada beberapa poin yang dinilai saat kunjungan lapangan untuk skema hibah penelitian pengembangan. Mungkin nanti ada reviewer lain di audiens yang berpengalaman untuk poin-poin ini ya bisa sharing. Nah mungkin dari saya sih cukup sekian Pak Mariska, jadi lebih ke tips and triknya gitu ya, terutama untuk gimana kita lolos seleksi administratif dulu. Gitu. Karena insya Allah kalau secara substansi saat kita melihat roadmap-nya gitu ya, melihat benang merah dari permasalahan yang dipecahkan dengan metode yang dilakukan gitu ya, itu biasanya lolos gitu. Jadi chance-nya besar, makanya privilege sekali kita PTNBH dan block grant untuk hibah kompetitif nasional ini kalau berdasarkan informasi dari DPMI itu akan sepadan dengan prestasi kita tahun sebelumnya. Jadi kalau capaian publikasi kita yang internasional bereputasi tahun lalu itu katakanlah luar biasa bagus, itu berpengaruh terhadap berapa besar budget penelitian yang akan diberikan untuk tahun depannya. Itu kira-kira Dr. Rizky. Mungkin Dr. Hasan, mungkin dari saya cukup sekian, Dr. Hasan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita dengarkan dua pemateri dengan harapan ini akan memberi semakin mencerahkan kita dalam persiapan proses submisi proposal. Namun kalau saya lihat sekilas nih ya, ini kok jadi ribet ya, dalam arti kalau saya sebagai peneliti, saya kemudian akan berpikir, wah ini ribet banget nih, ada harus administrasinya begini dan begitu, belum lagi nanti laporan. Kemudian muncullah pertanyaan di saya nih, boleh saya mohon izin untuk bertanya duluan nih. Sebetulnya apa sih keuntungan kita mengambil skema hibah kompetitif nasional ini? Sementara kita punya HIU nih, gampang ya, saya mau ngambil tinggal ngajuin proposal dan kemungkinan akan diterima gitu ya. Sebetulnya apa keuntungan kita semua yang berada di sini untuk mengambil capek-capek mengupdate dokumen dan sebagainya kalau itu hanya meribetkan kita. Ada yang dari Dr. Mariska atau Dr. Yunia gitu yang bisa sharing ke kita semua, sepertinya manfaat buat kita pribadi, baik kita sebagai dosen gitu, karir kita, dan secara institusi, sebetulnya manfaatnya apa sih? Nggak Pak Mariska dulu. Enggak. Nah, terima kasih. Kalau dari saya sih melihat bahwa ada DRPMI juga kok. Ada Pak DRPMI juga kok, mungkin juga bisa bantu jawab. Ada ya Pak DRPMI. Alhamdulillah. DRPMI ada di sini ya. Ada bahkan ke beliau semua bertanya. Ya, kalau saya sih melihat bahwa yang pertama prinsipnya kan kalau setiap aktivitas itu butuh ATP begitu ya, butuh ATP, dan hibah ini adalah salah satu barangkali sumber ATP untuk kita bisa melakukan penelitian. Sebenarnya terkait dengan hibah penelitian ini kan juga ada ketentuan dan juga ada keterbatasan.
Sehingga kalau saya sih melihat tentunya kalau Unpad juga sudah punya blogger namanya Hiu. Tapi kalau misalnya semua orang berebut atau semua orang masuk ke Hiu semua, tentunya resource-nya juga akan semakin berkurang, bahkan ada yang tidak dapat. Nah, sehingga kami mendorong kepada staf untuk bisa mengambil sumber yang lain yang berasal dari luar dari luar Unpad tentunya. Dan salah satunya adalah Simultapmas ini hibah dari Ristek Brin ya. Untuk yang kedua adalah kalau menurut saya ini adalah membangun reputasi dari peneliti itu sendiri. Karena hibah ini termasuknya hibah nasional, maka ini akan menjadi catatan tersendiri bagi peneliti apabila memiliki riwayat pernah mendapatkan hibah nasional gitu ya. Apalagi dia secara konsisten mendapatkan kayak Ibu Yunia ini konsisten setiap tahun dapat gitu terus ya, alhamdulillah. Jadi di track record-nya bagus gitu. Nah, barangkali ini yang bisa menjadi salah satu justifikasi mengapa kita harus mengapply hibah nasional. Maka kalau dari Bu Yunia barangkali ada masukan. Ya, sepakat sih Dr. Riksi, sebetulnya itu ya jangan sampai kita semua bermain di kolam yang sama gitu ya. Artinya gini, Hiu ada jatahnya sendiri gitu, dan mungkin kita harus berpikir gitu ya, tidak akan cukup untuk semua dosen Unpad semua terjun semua ke Hiu gitu ya. Artinya harus ada pemerataan, dan itu saya yakin sudah diatur oleh institusi gitu ya. Jadi kalau ada kayak DFK yang sudah S3 yang ngalah gitu ya. Artinya pemainnya udah nasional dong. Nah, itu dia privilege-nya adalah ini hibah nasional, walaupun secara pengelolaan dan review itu adalah seperti hibah internal. Itu justru keuntungannya gitu. Dan betul kata Dr. Rizky, secara track record itu membuat track record kita bagus ya, bahwa kita secara pengalaman penelitian sudah pernah mendapatkan hibah tingkat nasional, walaupun secara rasanya rasa internal gitu ya. Mungkin itu sih kalau dari saya. Baik, terima kasih. Artinya tetap kita di sini didorong ya semuanya, kalau bisa semuanya mendaftarkan hibah ini, karena tadi juga kalau saya tidak salah dengar juga Dr. Yunia tadi menyampaikan ya, semakin banyak kita dapatkan nanti blok grant tahun berikutnya akan lebih banyak gitu. Itu nilai dari prestasi luaran ya, Pak Rizky, Pak DRP ini, Pak Direktur. Kalau tidak salah, Pak Direktur pernah mengatakan demikian. Jadi prestasi kita secara institusi, Unpad, capaiannya tahun lalu, itu akan menentukan berapa besar hibah penelitian yang akan kita dapat tahun berikutnya. Baik. Artinya kan ini akan semakin membuka peluang yang lain untuk tahun berikutnya mendapatkan hibah lagi dari nasional, gitu kan ya? Baik, dan kalau secara jumlah sebetulnya lebih besar ya Dr. Hasan dibandingkan hibah internal, dalam artian kalau memang penelitian kita lebih kompleks dan mahasiswa kita lebih banyak, mungkin memang sudah harus berpikir mainnya di nasional. Ya, di nasional. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Bagi yang ingin langsung menyampaikan pertanyaannya, mohon berkenan untuk raise hand sambil menunggu. Saya akan membacakan. Ini ada pertanyaan pertama dari Bu Ida Maryati untuk Dr. Rizky. Jika baru selesai sekolah S3 tapi belum penyetaraan, apakah bisa apply untuk Simlitapmas? Mohon pencerahannya, Dok. Ya, terima kasih Bu Ida. Ini barangkali juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Dr. Fikir terkait dengan ini ya, terkait dengan update Javung ya. Kalau dari yang kami pahami bahwa pada prinsipnya harus data kita yang ada di pangkalan data itu harus diperbarui gitu ya, harus diperbarui. Jadi kalau selama belum, dan terkait dengan pembaruan itu juga ada beberapa syarat termasuk penyetaraan. Jadi kalau misalnya belum itu fase itu belum bisa terlewatkan ya, dengan misal mungkin untuk periode saat ini belum bisa diajukan gitu. Nah, terkait dengan update status sendiri, update peneliti yang kami pahami adalah bisa diedit sendiri ya, kecuali betul asal prodi itu sesuai dengan penempatan dari fakultas kalau yang saya pahami ya. Nah, kalau untuk jabatan fungsional itu nanti berdasarkan update dari sisternya. Nah, di sister itu nanti juga mereka akan memverifikasi benar nggak nih Dokter Vika Yunivita ini udah jadi dokter, nggak ada nggak sertifikatnya, oh ya udah oke. Jadi setelah itu baru kemudian nanti akan bisa disinkronisasi
data tersebut di Simlitapmas. Nanti barangkali untuk hal-hal yang terkait update ya, misalnya saya coba dikomunikasikan, mudah-mudahan nanti dari tim kita bisa mempercepat proses verifikasi data tadi ya. Itu aja barangkali. Baik, saya tambahkan boleh ya pertanyaan ini karena ini juga ada beberapa pertanyaan lanjutan terkait dengan update ini sebetulnya kan tadi Dr. Yunia menyampaikan ada kata forlap dikti dulu seingat saya update data itu data dari forlap dikti kalau nggak salah ya. Ketika kita mensinkronisasi data itu sebetulnya sumbernya dari forlap dikti. Saat ini yang diarahkan oleh Pak Rizky itu adalah dari sister, gitu ya. Pertanyaannya apakah itu suatu hal yang sinkron antara forlap dikti dan sister? Jadi sepemahaman saya forlap itu hanya mendata barangkali ada dari Pak DRPM bisa membantu. Tapi yang saya pahami adalah untuk yang persyaratan buat bagi hibah ini mereka akan mengambilnya Pak dari laman sister dikti di sister. Oke, baik. Soalnya kalau saya melihat di Simlitapmas terlihat sinkronisasinya opsi sinkronisasinya masih ke forlap gitu. Jadi ini yang menjadi pertanyaan apakah nanti kita udah capek-capek merubah di sister kemudian juga sebetulnya itu data tersinkron ke forlap gitu kemudian bisa langsung masuk ke Simlitapmas. Mungkin ini nanti perlu diklarifikasi kali ke administrasi. Baik, yang berikutnya adalah terkait juga dengan H-index. H-index ini kan juga tadi disampaikan, H-index ini ada di Sinta, tapi Sinta itu menggunakan dua pendekatan ya, Google Scholar dan Scopus. H-index mana yang sebetulnya yang dipakai? Yang dipakai adalah H-index yang Scopus. Baik, siap. Jadi nanti kita fokus pada teman-teman sekalian, sejawat sekalian, kita fokus pada H-index Scopus itu yang akan menjadi dasar kita eligible tidak untuk menaik tingkat karena ada yang tadi ya minimal H-index-nya 5 tadi ya. Nah, ini terkait juga pertanyaan lanjutan terkait dengan PKM, proposal PKM. Tadi kalau nggak salah ada disampaikan bahwa kalau H-index-nya belum sampai 5, bila dia sudah eligible, dia hanya bisa mengajukan 2 proposal kalau nggak salah ya, 1 sebagai ketua atau 1 sebagai anggota atau 2 sebagai anggota gitu kan ya. Dan itu bisa dilakukan baik untuk penelitian maupun PKM gitu. Maka total-totalnya maksimal dia akan 4. Koreksi bila saya salah. Sepemahaman saya beda ya, sendiri-sendiri antara penelitian dan PPM. Jadi Siap. Nah, ini ada yang bertanya terkait dengan PKM, maksudnya 3 kegiatan. Mungkin kita koreksi bukan 3, berarti 2 kegiatan gitu ya. 2 kegiatan artinya 2 proposal kan ya? Ya. baik. Yang saya pahami dari panduan yang ada ya, bahwa mohon saya juga dikoreksi kalau misalnya ada yang lebih memahami daripada saya. PPM ini maksud 3 kali ini adalah kalau misalnya sudah ada riwayat sebelumnya, sudah melakukan proposal sebanyak 3 kali, maka dia tidak boleh mengajukan kembali begitu. Oh, oke. Karena ini yang maksud dari mengusulkan 3 proposal 3 kali ini hanya boleh mengusulkan melaksanakan PKM sebanyak 3 kali sebagai ketua. Karena kalau dari panduannya sendiri dari pedoman umum bahwa disampaikan bahwa minimal itu adalah setiap dosen itu bisa melakukan 2 kali 4 memiliki peluang untuk melaksanakan PPM itu 2 kali kan gitu ya. 1 sebagai ketua, 1 sebagai anggota atau dua-duanya sebagai anggota begitu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dr. Atik terkait dengan ini masih nyambung dengan HIU. Jadi contohnya pada riset RDDU ya kalau nggak salah ya. Ada RDDU, kita memiliki dalam HIU kita punya RDDU. Kemudian di sini juga ada skema riset doktor. Pertanyaannya apakah mahasiswa yang sama bisa mengajukan 2 skema hibah karena kita tahu bahwa RDDU dananya memang terbatas sehingga kalau memungkinkan kita bisa mengoptimalkan dana yang ada.
Ya. Yang saya pahami dari RDDU adalah hibah ini diberikan kepada dosen Unpad ya, apabila dosen Unpad tersebut tidak memiliki hibah. Jadi kalau misalnya sudah mendapatkan RDDU, maka skema akan digeser nantinya RDDU-nya menjadi skema, kalau dapat ya, akan digeser skema hibah menjadi penelitian doktor. Begitu kira-kira Dr. Hasan yang saya pahami. Baik, terima kasih. Menambahkan Dr. Hasan untuk yang RDDU ya, kalau pengalaman saya dengan mahasiswa S3, jadi yang kami lakukan, karena memang dana RDDU itu hanya 60 juta per tahun untuk penelitian, yang tentu saja tidak cukup gitu ya. Jadi kami bagi dua gitu bukan sempalan ya, judulnya gitu, walaupun masih berkaitan roadmap-nya. Gitu. Jadi ada sebagian yang dikerjakan menggunakan dana RDDU, ada sebagian yang dikerjakan menggunakan dana hibah penelitian dasar. Nanti jika misalnya publikasinya datanya disatukan, berarti acknowledgement-nya ya 2 hibah gitu, Dr. Hasan. Yang penting itu 2 penelitian yang berbeda ya, artinya proposal yang diajukan bukan sama persis gitu. Karena kalau pada kasus mahasiswa saya misalnya, pasiennya adalah satu klaster yang sama gitu, tapi karena banyak sekali yang harus diteliti, maka sebagian diteliti menggunakan hibah A, sebagian diteliti menggunakan hibah B gitu. Nanti pada saat publikasi, syukur-syukur memang bisa dibagi menjadi 2 publikasi yang berbeda, tapi saat tidak bisa, ya artinya digabungkan dengan acknowledgement 2 hibah gitu. Mohon izin menambahkan. Prof. Ya punten, saya sudah lama nggak jadi reviewer Simlitapmas, jadi saya tidak tahu apakah ada updating atau tidak. Tapi kalau yang saya pahami dulu, RDDU yang Simlitapmas itu adalah untuk orang-orang atau mahasiswa S3 di tahun-tahun terakhirnya dia sekolah. Dan tidak boleh sama persis dengan disertasinya. Jadi merupakan hanya tambahan atau cuplikan dari dari proyek penelitiannya. Jadi dan ada syaratnya adalah dia sudah lulus UP, ada surat keterangan kalau dia sudah selesai UP, kemudian sudah selesai kualifikasi, dan dia di last year dari proyek S3-nya. Itu dulu yang saya dikasih masuk kriteria dari RDDU-nya Simlitapmas. Jadi hanya sebagai penambah doang, tidak copy paste, jadi pelengkap apakah kupingnya kurang bagus gitu atau jilbabnya kurang matching. Nah, jadi ditambahkan itunya saja gitu loh. Nah, nggak tahu Yuni sampai sekarang mana? Sekarang sudah beda, Prof. Jadi tidak ada lagi hibah yang di-apply oleh mahasiswa. Sekarang hibah untuk program disertasi doktor yang apply harus ketua promotornya, Prof. Dan besarnya dana itu bisa sama dengan dana hibah penelitian dasar. Jadi bisa sampai 250 juta per tahun. Gitu, sehingga akan sangat besar kemungkinan judulnya overlap antara RDDU internal dengan hibah penelitian disertasi doktor. Maka karena itu harus benar-benar diatur sehingga apa yang dilakukan menggunakan dana RDDU itu beda dengan apa yang dilakukan dana dari hibah disertasi doktor. Gitu. Jadi sekarang mahasiswanya menjadi anggota peneliti, Prof. Jadi tidak bisa, kalau demikian menurut saya tidak bisa diklaimkan, satu paper tidak bisa diklaimkan untuk 2 hibah karena masing-masing mensyaratkan sebagai first author. Ya, betul. Ya, kecuali ada 2 hibah yang dua-duanya dua sumber, boleh nggak? Artinya begini, karena kadang-kadang data itu harus digabungkannya kan sesuai dengan alur cerita rumusan masalah gitu ya. Sehingga kadang-kadang ini 2 hibah, nanti juga ada paper lagi, satu lagi 2 hibah gitu. Tapi mungkin ya lebih amannya memang 1 hibah 1 publikasi. Yang sulit itu kan memang begitu, Yun. Bagaimana kita membuat kue lapis dan mengiris kue lapis itu menjadi lapisan kecil-kecil, tapi tetap aja seluruh lapisannya ke bawah. Pinginnya kan gitu. Tapi yang ada mintanya 1 layer gitu loh. Kadang-kadang kita sulit menampilkan data kita dalam hanya 1 layer saja. Iya. Baik. Ya, terima kasih Prof. Rovina dan Dr. Rinia. Selanjutnya dibuka kesempatan kepada sejawat sekalian yang ingin bertanya secara langsung, barangkali masih ada yang ingin ditanyakan. Sambil menanti ini ada pertanyaan, apakah
apabila sudah mendapatkan hibah tahun 2020 selama 3 tahun, apakah setahun ini boleh mengajukan proposal baru? Kemudian pertanyaan kedua, untuk syarat administrasi dari tadi dituliskan bobot penilaian. Apabila dosen masih S2 dengan jabatan fungsional asisten ahli, tetapi rekam jejak publikasi sudah terpenuhi, apakah eligible untuk mengajukan proposal? Ya mungkin izin menjawab Dr. Hasan. Ya. Untuk pertanyaan Dr. Atik yang nomor 1, kalau pengalaman saya Dr. Atik, kalau kita punya pengalaman ya punya proposal yang ongoing, tapi jatah kita untuk mengajukan proposal belum habis, katakanlah dengan H-index 5 kita bisa menjadi 2 PI gitu ya, atau 2 anggota, dan masih punya jatah, itu masih bisa gitu. Tapi saat jatah itu habis, ya tidak bisa gitu. Setahu saya ya. Karena itu akan dikunci sendiri di Simliptapmasnya ya, apakah kita eligible atau tidak untuk apply gitu. Kemudian yang nomor 2, nah ini lagi-lagi tergantung dari syarat administratif yang harus dipenuhi untuk setiap skema hibah ya. Kalau misalnya PI-nya harus S2 dengan jafungnya lektor, walaupun publikasinya banyak, ya tetap tidak bisa kalau S2-nya masih asisten ahli gitu, karena itu akan gugur di seleksi administratif gitu, kalau sepengalaman saya. Siap. Baik. Terima kasih. Masih ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, saya akan bertanya terkait dengan tadi scoring luaran. Tadi kan dalam scoring luaran itu ada luaran wajib, kemudian ada luaran tambahan. Yang mana dalam buku panduan, luaran wajib itu kategorinya adalah saat misal 1 publikasi internasional atau 3 book chapter atau dan sebagainya, atau kan ya kalau yang wajib. Nah, tetapi kalau saya lihat di dalam tabel scoring itu seolah-olah itu penilaiannya masing-masing ada skor. Apakah artinya kalau misalnya ada proposal yang mengajukan dia punya 1 publikasi, merencanakan 1 luaran internasional, 1 book chapter, 1 dan sebagainya, maka skor-skornya akan bertambah. Ini strateginya bagaimana nih? Atau cukup 1 saja, 1 yang dinilai ini? Ini luaran wajib, terkait dengan luaran wajib ya. Kalau mungkin agak bingung, mungkin bisa dilihat di slide terkait dengan tabel scoring luaran wajib. Boleh kalau bisa tolong share screen. Masih mute? Ini kelihatan ya, Dr. Hasan ya? Belum. Oh, sebentar. Ini ya? Ya. Nah, ini yang dinilai sebetulnya luaran wajib saja, Dr. Hasan. Kalau luaran tambahan itu tidak ada scoringnya justru, seingat saya. Baik, ini yang justru yang pertanyaan saya yang luaran wajib nih. Misal ada satu proposal, gini, di dalam panduan itu disebutkan luaran wajib itu atau, jadi publikasi nasional, internasional, atau buku, atau proceeding, atau gitu ceritanya. Apakah kemudian ketika ada proposal yang mengajukan ketiga-tiganya kemudian dia mendapat skor masing-masing unit gitu, tentunya ini poinnya cukup besar ya? Ya betul, masing-masing ada skornya. Oh, tapi sepengalaman saya sejauh ini jarang terpenuhi itu ya. Jadi biasanya luaran wajib yang utamanya saja ya kadang-kadang itu kan masih keteteran gitu ya. Jadi jarang sekali. Kalaupun ada yang beberapa ya yang seperti itu. Jadi skornya ya memang jadi besar gitu. Oh, baik. Tapi luaran tambahan itu yang tidak ada skornya. Jadi hanya dicatat saja gitu bahwa ada luaran tambahan berupa ABC gitu. Siap. Nah, cuman maaf ya, ini yang harus diperhatikan nanti saat mengajukan proposal, menjanjikan luaran harus hati-hati karena nanti di Monef itu akan keluar dengan otomatis. Artinya begini, saat kita menjanjikan luaran wajibnya 1, luaran tambahannya 3 berupa proceeding, itu akan otomatis keluar di Monef dan harus diisi. Gitu. Atau katakanlah
saya tidak mau luaran publikasi internasional, tapi mau nasional terakreditasi 3, maka itu yang akan keluar. Sehingga saat publikasinya ganti menjadi internasional, itu reviewer kesulitan untuk mengisinya. Karena menjadi tidak ada isian yang bisa diisi itu sebagai luarannya. Nah, itu mungkin sudah saya sampaikan ke DRPMI, ini bagaimana memperbaiki, saran ke Simliptapmas memperbaiki sistem ini. Karena jadinya saat apa yang dijanjikan dengan saat apa yang terjadi di Monef itu berbeda, itu kadang kami sebagai reviewer sulit untuk memberikan penilaian. Baik. Ini masih ada waktu, barangkali ada yang mau bertanya lagi, dipersilahkan. Dalam kondisi pandemi saat ini yang kampus belum dibuka secara normal, bagaimana trik dan tips agar memperoleh data yang akan jadi luaran jurnal Scopus? Di sisi lain, lab-lab untuk analisis belum melayani secara normal. Ya, kalau dari saya, Dr. Hasan, saya juga kesulitan ini ya sebetulnya. Jadi semua penelitian saya wet lab. Dan saat pandemi itu labnya tutup, tentunya menjadi 3-4 bulan tidak ada kegiatan, dan ini memang menjadi kesulitan tersendiri ya. Jadi datanya delay gitu. Kalau saya sih pada akhirnya sekarang juga jadi membuat sistematika review gitu, just in case ya saat Monef akan dilakukan, data saya belum siap untuk disubmit gitu. Jadi saya melakukan sistematika review, atau mungkin kalau ada yang punya pengalaman melakukan meta-analisis ya bisa sistematika review dan meta-analisis mungkin untuk bidang yang terkait ya, dalam artian masih dalam satu roadmap penelitian dengan yang di proposal yang kita ajukan gitu. Kalau saya sukanya itu. Namun di dalam, jadi tentunya reviewer kan juga mungkin mendengar dari arah nasional seperti apa gitu. Ini belum ada arahan nih, jadi misalnya mendorong ke arah non-lab gitu atau ke online ke apa gitu, masih bebas nih. Belum ada, Dr. Hasan. Jadi panduan untuk Monef yang sekarang pun kami belum terima ada yang baru gitu. Apakah akan saklek gitu mengikuti yang lama gitu atau bagaimana dengan kondisi pandemi seperti sekarang? Siap. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan dari Dr. Ediana. Saya sedang melihat data diri di Simlitapmas Sinta sinkronis dengan PDPT dan Sister semuanya berbeda. Yang satu IKD, yang satu A3M. Ini yang tadi di salah satu contoh yang disampaikan oleh Dr. Vike tadi, dia juga prodinya berbeda. Kalau ini konteksnya, settingnya, datanya berbeda. Ini bagaimana solusinya? Bagaimana biar datanya sesuai? Misalnya sesuainya adalah IKD, bagaimana cara agar sesuai, apakah cukup mengupdate di Sister atau juga kita harus melakukan pendekatan ke pengelola Forlab, admin Forlab Dikti gitu. Ini tolong informasi bagi yang punya informasi. Dr. Rizky mungkin. Baik, beberapa masukan terkait syarat administratif sudah saya perhatikan ya, ini dari Bu Diana juga, kemudian dari Dr. Vika. Nanti kalau misalnya ada yang lain yang bermasalah, insya Allah nanti kami akan coba fasilitasi. Siap, terima kasih. Terima kasih. Ya, sekedar sharing, memang tadi yang disampaikan oleh Dr. Yunia, dulu saya pernah mengajukan hibah, tenggatnya mepet-mepet gitu, walaupun di hari yang sama gitu untuk mengajukan, tapi ternyata dalam benak saya waktu itu yang melakukan verifikasi adalah DRPMI setelah tenggat waktu. Dalam benak saya waktu sebagai ini ya pengusul, tapi ternyata DRPMI meng-ACC itu dalam periode batas waktu. Jadi kalau kita bilang tadi tenggatnya 29, maka DRPMI pun harus memverifikasi di tanggal 29. Ini yang jadi masalah bagi deadliner gitu ya, para sangkuriang mohon bertobatlah, karena ketika kita mensubmitnya baru misalnya di asar gitu ya, kadang-kadang asal sore-sore gitu, kemudian nanti kita akan diminta untuk mengisi formulir ini dan itu, kadang-kadang ya.
kemudian itu tidak langsung direspon oleh kita, itu akan mengambil waktu nih. Atau kondisi yang lain, kadang-kadang admin itu kan, ya namanya admin, mungkin tidak akan langsung dihandle sama Pak Direktur untuk langkah pertama. Pak Direktur mungkin langkah kesekian untuk final gitu, tapi nanti akan di-screening oleh admin. Nah, admin itu kalau tidak selalu memonitor, risikonya adalah proposal kita akan tertunda dan verifikasinya bisa jadi lewat waktu dan otomatis proposal kita akan lewat tanpa di review pun sudah tidak akan tembus gitu. Jadi saran saya kepada seluruh sejawat saat ini yang berniat untuk mengajukan proposal ini, mohon tidak submit di tanggal 29. Selambat-lambatnya mungkin tanggal 28 sehingga punya waktu bagi DRPMI untuk melakukan verifikasi. Mungkin demikian ya. Ada pertanyaan mungkin dari lain? Ini masih ada waktu, kita mumpung. Bila memang tidak ada, maka mungkin saya highlight beberapa. Boleh nggak, Punten, baru ingat. Boleh, Prof. Silakan, Prof. Buat Bapak Mariska dan buat Bapak Direktur DRPMI, saya terus terang saya diminta tolong sama universitas yang masih kecil dan baru untuk tolong dong pangliatin proposal dari staf-staf kami jauh-jauh hari. Mereka sudah bikin 10% mungkin yang bagus, 90% punya niat baik, tapi itu saya sangat hargai. Jadi maksudnya seperti ini, universitas muda itu bahkan meminta tolong ke reviewer-reviewer atau reviewer-reviewer atau peneliti-peneliti yang sudah katakanlah berpengalaman di luar institusinya. Itu Direktur LPPM-nya yang cari dan meminta tolong. Saya pikir saya sendirian karena pernah juga diminta tolong memberikan pencerahan tentang RISPRO. Tetapi setelah saya berdiskusi, ternyata dia tidak hanya ke saya yang orang Unpad gitu, tapi juga ke UGM, ke UI, kemana lagi ada 5 orang. Dan proposal yang mereka sudah siapkan 192, jadi penelitian plus PKM. Kemudian mereka udah siap jauh-jauh hari. Jadi ada semacam rencana dan persiapan gitu. Nah, saya usul kalau ini memungkinkan, kita di Unpad, kita sudah seperti ini, banyak yang merupakan reviewer nasional di sini. Kenapa kita juga nggak buat seperti itu? Jadi katakanlah Unpad atau FK, ini kan tanggal 29 akhirnya. Di tengah-tengah dari 15 ke 29 itu, di tengah-tengah sudah ada jadi. Sejadi-jadinya, tidak perlu 50 halaman, tapi itu ada tim yang membantu memperlihatkan. Misal, Yunia khusus meworo-woro tentang apa, Rizky khusus meworo-woro tentang udah lengkap belum, sehingga lebih efektif, lebih bermanfaat juga effort yang dilakukan oleh dosen-dosen tersebut gitu. Jadi kita lebih bersemangat, bergotong royong, ide miliknya staf itu bisa sampai ke ujung untuk mendapatkan hibah. Itu aja sih. Gimana Pak Mariska, Pak Direktur DRPMI? Jadi kita nggak cuma FK gitu ya, terus FK juga lepas aja gitu, lalu masing-masing fight struggle sampai last minute, tapi kita jadikan ini kerjaan kita bersama-sama di tengah di midterm-nya ini kita, ayo mana dia, sini diliatin sama kita yang kebetulan memang jadi reviewer, ini sudah lengkap belum sesuai dengan, karena bacanya pusing loh 200 halaman. Tadi udah ada yang bilang pusing mending saya operasi aja daripada meneliti. Gimana Pak Mariska? Ya, kalau dari saya sih tentunya kita juga selalu terbuka ya Prof, untuk peluang-peluang kolaborasi, makanya setiap Kamis itu ada kegiatan KRIS ini. Tapi nanti mungkin bila diperlukan, apabila memang ada inisiasi dari teman-teman, tidak hanya harus dari FK sebenarnya, dari fakultas lain juga welcome, dari universitas lain juga welcome. Kalau memang ada peluang untuk kolaborasi,
ataupun terkait pembuatan proposal, ya hal-hal seperti itu, maka bisa kita bicarakan, Prof. Ini bukan kolaborasi, kalau saya justru lebih menggawangi. Ya. Menggawangi benar-benar gitu loh. Ya rada lelet ditarikin, ya rada kurang-kurang sedikit, sayang loh gitu. Jadi beneran kita ini semangat. Ya contohnya waktu coaching Rispro kan akhirnya alhamdulillah jadi, tapi itu memang diniatkan banget, masing-masing niat gitu loh. Ya. Jadi bukan hanya untuk kolaborasi saja. Hanya untuk kolaborasi, semacam tapi coaching gitu lebih ya. menggawangi gitu maksud saya. Baik, kita coba waktunya Prof ya. Mudah-mudahan ada satu waktu di mana kita bisa saling sharing ide penelitian. Mungkin lebih tertutup lagi forumnya karena terkait dengan ide penelitian begitu ya. Nah, teknis ininya Prof barangkali gimana ya enaknya ya? Ada saran barangkali Prof? Dr. Rizky mungkin bisa dimulai dengan satu skema khusus, misalnya gini, kayak hibah penelitian dosen pemula misalnya. Kan banyak yang ayo gitu loh, aktif peneliti gitu loh, bisa dimulai mungkin dari sana. Ini aja dulu Ki, seminggu ini semua melengkapi profilnya itu gitu loh. Siapa yang Rizky lihat berminat, eligible, ya belum tentu punya ide, tapi dia eligible, seminggu ini agak setengah di encourage lah untuk melengkapi. Ayo kita sama-sama niatkan. Ini tidak hanya di FK, tapi di fakultas-fakultas lain, di Unpad, karena kita bicaranya Unpad. Lalu setelah itu tuh makan waktu gitu loh. Seminggu itu udah kita lihat, kita bantu lihat gitu. Bisa nggak kita bantu liatin? Nggak bisa? Baik, bisa Prof. Kalau nanti kita akan coba bantu lihat, bantu mengecek juga dari bagian kepegawaian barangkali entah di Forlab atau di sistem sister barangkali ya. Ya kita kerahkan. Kita fokus coba koordinasi ya. Baik, Prof. Lalu mungkin ada satu tim yang Yunia misalnya dipimpin oleh Yunia dan teman-teman lain, reviewer lain, melihat konten. Ini kurang cantik atau roadmap-nya mana, harusnya roadmap-nya bikin kayak gini deh. Jadi emang benar diniatin. Prof, paham. Terima kasih masukannya Prof. Rizky belum makan jadi rada lesu. Udah bilang. Baik, terima kasih. Ini 6 menit menuju pukul 3. Kita akan akhiri dalam beberapa menit ke depan, namun ada beberapa hal yang akan saya highlight. Pertama adalah kepada siapapun, ayo kita staf Unpad semuanya mohon untuk dapat fokus dalam membuat proposal. Kita ambil kesempatan sebaik-baiknya ini untuk kita mendapatkan grant penelitian dari Kemenristek BRIN dengan tenggat waktu mulai tanggal 15 sampai tanggal 29. Yang berikutnya adalah langkah yang perlu dilakukan. Pertama tentunya download dulu panduan. Yang berikutnya adalah segera update status. Update status bukan di Facebook, bukan di Twitter, tapi di Sister Unpad, cek di Sinta, kemudian cek di Simlitapmas, update informasi publikasi, karena itu yang akan menjadi CV kita. Kita tidak akan perlu upload CV, itu otomatis akan menjadi CV kita, dan itu yang menjadi screening awal dokumen eligibilitas kita sebagai pengusul. Selanjutnya adalah buat proposal dengan baik. Kita udah biasa membuat proposal. Bagi yang belum bisa membuat proposal, butuh panduan, butuh pendampingan, silakan bukan bergabung, tetapi silakan berkomunikasi di Pusdi masing-masing. Karena saya meyakini masing-masing Pusdi akan sangat terbuka untuk membuka dan saling berkolaborasi di sana, gitu ya. Kemudian upayakan ikut panduan Simlitapmas dengan benar, panduan hibah ini dengan benar, karena kesalahan administrasi sedikit saja, karena ini sudah proses digitalisasi semuanya, bisa langsung out sebelum direview oleh Dr. Yunia dan kawan-kawan. Yang berikutnya adalah submit sebelum tanggal 29. Ini suatu langkah yang penting. Sebelum tanggal 29 sehingga punya waktu bagi DRPMI untuk memverifikasi, dan mungkin masukan bagi Mariska, teman-teman dan
dan jajarannya, juga tentunya ini juga terkait dengan Pusdi. Salah satu peluang pengabdian pada masyarakat dan KADEP juga sih, proposal peluang pengabdian pada masyarakat kita kurang banyak. Ini adalah peluang besar untuk kita sebetulnya. Bahkan kalau dilihat di situ mitranya bisa SD, bisa PAUD, bisa yayasan ini dan itu semua adalah kegiatan-kegiatan yang sudah sering kita lakukan untuk kegiatan pengabdian masyarakat. Kenapa tidak kita sekaligus membuat proposal pengabdian pada masyarakat? Demikian dan tetap semangat semuanya. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih atas kehadiran partisipasi aktif dari para guru besar, dari seluruh sejawat Unpad dan mitra di lingkungan universitas sekitar Bandung. Terima kasih Dr. Rizky dan Dr. Yunia. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki, boleh nambah 3 kali, Ki. Nasi Padang. Ya. Gorengan. Nasi Padang aja. Terima kasih saya tutup ya. Saya hostnya ya. Yuk, assalamualaikum. Assalamualaikum.